Judul yang kita bahas pada kali ini adalah menanti cinta. Tentu yang dimaksud adalah cintanya Allah. Karena kita pengen punya karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau bicara berasa dicintai, mungkin setiap orang merasa. Karena kan yang bahayanya orang itu merasa diijabah atau merasa tidak diijabah, walaupun dia perlu tahu rasa itu. Dia merasa kalau sudah yang dia inginkan keturutan, dia bilang Allah cinta sama dia. Sehingga kita bersuuzon, ini ada orang yang gak bagus agamanya, Ustaz, cuma kayaknya Allah cinta banget sama dia dah, begitu. Ini ada orang yang Masya Allah, Ustaz, agamanya, waduh, kita kalau ngomong agama sama dia minder duluan dah. Cukup, sholatnya Masya Allah, ibadahnya, cuma ya nggak selancar yang nggak dekat sama agama. Saya jadi bingung nih, ini Allah benci sama dia apa bagaimana? Begitu kan kalau pakai perasaan. Kita merasa baik menurut kita, merasa buruk menurut kita, ini bahaya. Makanya Islam menginginkan kita punya karakter tersebut. Nah, nanti kita akan bahas beberapa bahasan. Di dalamnya ini ada penegasan tentang bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul mencintai syariat. Mencintai syariat. Karena kalau cuma sekedar orang tersebut merasakan kebaikan menurut dia bahaya. Apa Ustaz pemicu kita supaya dicintai sama Allah, Ustaz? Banyak sekali. Keumuman dalil menjelaskan kepada kita untuk membuktikan bahwa cinta itu adalah ketika kita menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Karena Allah yang mengatakan la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Begitu kata Allah. Kalau memang hambaku ini mau dicintai sama aku, tolong hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Sekarang kita kumpul di Masjid Al-Jabar pengen menuntut ilmu, wajib. Cuma kan merutinkannya sunnah. Jadi kalau Ustadz datang ke sebuah tempat untuk dakwah, mungkin pertama dibilang wajib, harus datang. Tapi kesononya bisa jadi sunnah, mubah. Boleh datang, boleh tidak. Makanya panitia kajian kadang-kadang Ustadz suka memilih-milih kajian nih. Bukan memilih atau gimana. Karena yang pertama sudah wajib, sisanya sunnah. Sunnah itu bisa muakkad, bisa tidak. Muakkad itu sangat ditekankan. Tapi nggak bisa kalau cuma sekali datang. Nah, keduanya muakkad tuh. Nah, tapi kalau seandainya cuma say hello aja, jangan dilepas terus, sunnah. Bahkan bisa mubah gitu. Kenapa? Syariat. Nah, memancing diri seseorang untuk bisa dekat sama Allah, ini gak semua orang mampu, gak semua orang bisa. Ya, dia yang harus tahu bahwa ada cara dalam Islam ini yang mendatangkan kebaikan, yang setiap orang harus mengetahuinya. Kalau cuma sekedar pakai perasaan, siapapun bisa. Oke lah, bahasa ulama ini mengiring kita untuk kita paham. Kalau kita pengen mengarah kepada jalan yang berusaha mendatangkan cintanya Allah, paling tidak kita harus tahu fitrah diri kita tercipta untuk apa. Sehingga nanti kita akan dicintai sama Allah karena apapun yang kita lakukan dalam rangka mengambil target penciptaan. Yang sudah mulai dewasa, ambil hati orang tua. Bolehlah sekali-kali pegang tangan mamah kita, gandeng pundak ayah kita sambil tanya, Pak, kalian menginginkan apa sih dari anak seperti aku ini? Dia bilang, ya mama papa sih gak pengen macem-macem lah. Doa mama juga dari dulu cuma Rabbi habli minas shalihin. Tolong buktikan kamu jadi anak yang soleh. Ketika kita membuat target hidup menjadi anak yang soleh, orang tua tuh senang. Orang tua senang. Kita pandai meraih cinta. Apalagi sering sekali mendekatkan diri sama mereka dalam rangka mereka tahu tentang apa yang kita lakukan. Baru mau melangkah ke sesuatu mah belum ada yang kudiskusikan sama orang banyak, cuma sama mamah dulu nih. Doakanlah anakmu ini mah. Semoga ada usaha yang baru dibuka ini bisa berjalan lancar karena Allah, dan yang penting mah jangan sampai usaha ini mengganggu ibadah saya mah. Orang tua bohong gak rontok hatinya. Wow, Masya Allah nih orang, Masya Allah. Walaupun dia gak ucap dengan kata, tapi hatinya bahagia. Itu baru manusia loh. Apalagi Allah. Nah, makanya
Allah ini kan pandu hidup kita dengan panduan yang namanya Al-Quran kan. Nah ulama bilang kalau kamu pengen dicintai sama Allah, yang pertama nanya kan gak mungkin dijawab langsung. Kalau kita ngomong ke langit, Allah di langit, ya Allah tolonglah aku, baik, kabur kita. Ada yang ngomong dari langit. Dan memang gak mungkin begitu, karena Allah gak mungkin bersuara seperti manusia hayalkan, tidak. Laisa kamitslihi syai', Allah gak serupa. Terus gimana Ustaz? Baca panduan hidup. Ulama bilang baca, hayati, pahami Quran yang menjadi panduan hidupmu. Jangan sampai kamu mengaku muslim yang tercipta untuk beribadah, kamu jauh dari Quran. Jadi kata ulama, kalau pengen dicintai dan mendatangkan cintanya Allah, yang pertama apa? Baca Al-Quran. Sesibuk apapun baca. Sahabat kalau baca nggak ngerepotin kok. 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Ya kalau bisa sehari 5 kali baca kan lumayan, 25 ayat. 10 hari udah ketahuan, ada 250 ayat, betul. Masa ya 3 tahun gak hatam kalau mau rutin? Iya 3 tahun udah pernah gak sama sekali hatam. Alhamdulillah paling gak bisa. Syukur kalau 1 hari bisa 5 juz. Tiap 1 sholat 1 juz. 5 juz sehari. 6 hari hatam kalau bisa. Jadi tinggal tergantung kita ya. Tapi intinya Quran bukan cuma untuk dihatamkan, untuk dipahami. Nggak ada dalil Quran untuk dihatamkan tuh, nggak ada. Kecuali Nabi memuliakan orang yang bisa menghafal dan menghatamkan Quran. Kalau perintahnya nggak ada. Perintahnya iqra, baca. Ini Quran hudan. Kamu pengen tertunjuki dengan Quran, ya baca Quran. Orang naik mobil saja pengen tertunjuki arah, baca map gitu loh. Baca arah. Nggak bisa. Bagaimana orang pengen tahu tujuan kalau dibacanya nggak baik. Yang pertama jelas. Yang pertama yakni ada perintah kita disuruh membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca nih, gimana caranya supaya Al-Quran dibaca? Ya tentu dia harus tahu fungsi Quran untuk apa. Yang kedua yakni tadi yang sudah disampaikan di awal, tolong hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Tolong hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Artinya kita ini harus tahu bahwa syariat itu fungsi yang utama bermanfaat buat orang yang melakukannya. Ketika dia merasakan manfaat fungsi, manfaat ibadah yang dilakukan, maka dia akan mengulangi kewajiban, bukan mengulangi kewajibannya, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Umrah pertama itu wajib, haji yang pertama itu wajib. Tapi kalau bisa mengulang itu baik. Kenapa? Karena menutupi kekurangan yang lampau dengan mengulang yang sunnah. Ya Allah Ustaz, saya dulu belum belajar bener Tad. Umrah mah udah Tad, haji mah udah Tad. Cuman Ramadan saya nggak, tapi mantap Ustaz. Kayaknya dulu mah ikut-ikutan doang, udah pokoknya sorong ke kiri, sorong ke kanan, dah salah pokoknya begitulah. Orang kanan saya kanan, kiri saya kiri dah gitu ya. Yang penting muter 7 bacanya apa? Wallahu alam dah gitu ya. Dulu ya, ceritaan dulu. Ini gimana nih Ustaz gitu loh. Saya pengen lebih mantep ke depannya nih Ustaz. Nah, itu boleh ngulang lagi, namanya sunnah. Jadi nggak usah mengulang yang wajib karena sudah gugur hukum. Ya. Yang pertama itu wajib, yang kesononya sunnah. Bapak juga begitu Pak, jangan merasa pernah nikah kan wajib. Ramadan nggak, tapi mantap, saya pengen ngulang-ngulang, jangan begitu ya. Atuh dulu beresin, baru yang lain. Ya, karena yang pertama itu wajib, yang lain menutupi kekurangan yang wajib. Ini yang kedua, mendatangkan cintanya Allah. Ya, apalagi dia tahu bahwa innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, wa du'a huwal ibadah. Allah sangat suka orang yang mengulang-ulang doa atau mengulang-ulang ibadah, dalam artian sholat malam masna, dua. Kalau menyontor Rasul 8-3, 10-3, 11 atau 13. Tapi nggak disalahkan oleh ulama kalau masna, 2 cukup. Jadi kalau orang pengen belajar tahajud gitu ya, bangun malam, udah bangunnya udah alhamdulillah.
Suruh khusyuk 8 rakaat, romannya agak berat. 2 rakaat dulu deh. 2 rakaat salam. Witir 1. Ulama nggak nyalain tuh. Karena dalilnya sholatul lail masna. Ya baru masna. Jadi 2 2 2. Nah, jadi kalau yang belum terbiasa, asal bangun mendusin malam, langsung ke kamar mandi, wudhu, balik sholat. Oh, ini yang mendatangkan cintanya Allah ini. Bahkan tanpa dirasa, dia masuk kategori orang yang akan dinaungi ketika tak ada naungan di akhirat nanti. Siapa? Seseorang yang bangun di malam hari. Laki-laki, perempuan yang mau bangun di malam hari, khalian. Wa ainuhu saqatat dumu'ul ain. Air matanya ini jatuh, basah matanya karena menangis. Masya Allah. Biasakan. Ini mendatangkan cintanya Allah. Anda yang sudah merasakan betapa nikmatnya zakat. Zakat tuh nikmat banget loh. Makanya saya sih, kalau saya boleh punya saran nih ke jamaah sekalian, ini kan sudah Masya Allah, sudah Alhamdulillah nih, pada sudah nggak naruh uang di bank konvensional, betul? Sebagian besar Insya Allah udah dipindahkan ke bank syariah. Nah ya, atau mungkin kalau memang pengen lebih aman lagi, kembali ke sunnah Rasul, beli apa, taruh di emas atau taruh di tanah, itu lebih aman lagi. Kenapa? Karena nanti emas itu ada zakatnya. Jadi uang Anda tidak hilang, berkah Anda dapat. Indahnya itu, kalau kita di bank kita nggak tahu, kadang-kadang kita nggak ngontrol. Itu kan zakat, itu kan ada zakat malnya. Banyak orang duit di bank ini nggak kontrol karena dia tahu cuma nyimpen, nggak pernah kontrol. Cuma kalau emas kan dia suka tahu bilangan gramnya. Maka 83 gram kalau setahun ada 2,5% zakatnya. Ayo mulai. Lawang emas negeri sendiri kok. Begitu pula tanah sama negeri sendiri kok. Karena kalau kita nggak fokus untuk mengalokasikan yang Allah titipkan dari Allah kembali kepada Allah, kita akan dirugikan dengan banyak hal. Kita akan dirugikan dengan banyak hal. Maka saya sering sekali menggembar-gemborkan kepada teman-teman, ada air anak bangsa. Ini yang lagi mau launching lagi, insya Allah mulai pekan depan nih, saya mulai ingin mempermudah teman-teman nih, ada Al-Azifi beras anak bangsa. Jadi beras-beras lokal itu saya kumpulkan. Gimana caranya nih? Orang nggak lagi beli beras impor. Betul-betul beras dari kampung yang memang saya sendiri yang turun langsung. Tujuannya apa? Supaya dapat keberkahan. Karena Allah berkahkan negeri ini. Atas berkat Allah, rahmat Allah, Indonesia merdeka. Semua yang tumbuh di negeri ini berkah. Udah kita nggak usah ke bule-bulean dah. Ya, nggak usah keluar luar negeri. Indonesia cukup. Ini negeri milik kita, yuk kita jaga bareng. Kalau enggak nanti asing sama asing udah ngeker. Urusannya repot. Umur kita kan nggak lama lagi. Ini anak kita sama siapa nantinya? Diperjelas sejak dini. Bisa datangkan cintanya Allah. Dukung yang memang syariat, sunnah. Sunnah mendatangkan kecintaan kepada Allah. Yang ketiga, sebelum kita masuk kepada intinya, yakni kita bisa dicintai sama Allah itu dipicu dengan gemar berzikir. Perbanyak zikir. Zikir yang dimaksud apa Ustaz? Ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Anda sudah nikah, maka zikir yang paling bagus kalau buat zikir orang yang sudah nikah itu 2. Yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu zikir yang pertama. Zikir yang kedua, Rabbi habli. Jadi zikir, doa nih zikir. Bukan cuma wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bukan cuma itu. Lebih dari itu. Ya, zikir kita sesuaikan. Zikirnya anak yang mau belajar, zidni ilman warzuqni fahman. Zikir kita ini orang tua yang mencari rezeki dan pengen sambil nuntut ilmu. Ketika jam makan siang kita ada pengajian di kantor-kantor, sekarang alhamdulillah minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Terus takjub dengan anak-anak di rumah. Subhanallah. Lihat Bapak, astagfirullah kita. Gimana salah Pak ya? Subhanallah juga. Pokoknya di mulut gampang zikir. Karena memang Allah pengen ujian mendatangkan cintanya Allah. Orang yang berhusnuzan sama Allah
Apapun yang dia rasa, enak tidak enak, dia berzikir. Karena dua-duanya ujian. Enak ya dia bersyukur, enggak enak ya dia bersabar. Karena memang dia tahu sekali Allah pengen datangkan cinta kepada kita ini karena kita senantiasa berzikir. Dan ternyata zikir itu menenangkan hati. Yang sombong, yang kaya jadi nggak sombong, yang miskin nggak jadi futur, gitu loh. Ya, kita dapat rezeki bukan karena kita pinter, titipan. Emang nih orang rezekinya banyak gara-gara pinter? Yang pinter aja pada miskin banyak. Allah percaya sama dia. Makanya kalau kita merasa dititipin sama Allah, kemudian kita bersedekah, bantu orang, endingnya tuh Rabbana taqabbal minna. Jadi nggak sombong. Kita keluarin sedekah ke orang, jangan jadi sombong. Kalau nggak ada saya pada mati nih saya. Justru Anda sedekah, orang bilang alhamdulillah, ya Allah taqabbal minna, ya Allah terimalah yang aku lakukan. Merendah. Emang apa yang mau disombongin lah, wong cuma punya Allah kita kasih ke orang. Kita cuma dititipin. Jangan kalah sama kang parkir. Kang parkir nggak punya motor, nggak punya mobil, cuma dititipin, nggak ada yang sombong. Kita mau dititipin sombong, Masya Allah. Kau udah nonjok loh. Ini motor nih semua nih, motor nih dari ujung gang ke ujung gang motor nih. Punya orang gitu ya. Gaya ngomong gitu loh, pengen dianggap orang kaya. Lawang cuma dititipin. Emang ada pocong naik motor? Kan gak ada. Ada pemahit naik motor? Kan gak ada. Lawang cuma titipan, jangan disombongi. Di tanah saya lega, Tat. Kalau saya nggak pagar, orang nggak tahu di tanah saya, Tat. Ya nggak usah gitu-gitu amat kali. Ngapain sih bumi Allah sampai dipagar-pagar begini? Ya saya pagar karena ada hadis Nabi yang melarang ada anjing masuk. Itu aja. Jadi sengaja saya pagar supaya nggak baik, jadi nggak masuk. Kalau mau masuk pun izin di Islam diajarkan panjang, bukan buat munyain, bukan. Kalau seandainya bisa rapi di kampung, saya juga nggak pengen pakai pagar. Cuma kan kalau nggak pakai pagar kan repot urusannya, banyak fitnah. Akhirnya gara-gara kita timbul kerusakan. Jadi orientasi dia tuh hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, semuanya untuk Allah. Sampai-sampai kalau dia bangunan di sebuah tempat yang dia pengen bangun, yang pertama dia bangun rumah Allah dulu. Arsiteknya dibisikin, ini udah jadi gambar udah. Musola sebelah mana musola? Apa ada masjid bang? Orang perempuan rumah lebih baik, bikinin musola. Ente juga kalau kerja ajan berkumandang takut belepotan jauh masjid, sholat di sini. Itu dulu yang diduluin. Bukan yang lain-lain, itu dulu. Kenapa? Ini karena ini nggak enak sama Allah. Allah nitipin saya tanah, saya pakai bukan buat ibadah, kan rusak urusannya. Tuh lihat, ini orang Masya Allah. Pokoknya dimanapun dia berada, yang intinya dia pengen berzikir. Temen ngajak, yuk kita jalan yuk, kemana? Biasa muter pada iseng di rumah. Tadi dulu kemana dulu nih? Ya rencananya sih kita ntar makan siang di sini nih. Zuhur di mana? Ingetnya gitu tuh. Jangan ngomongnya makan siang. Zuhur di mana nih? Kita boleh jalan kemana aja, yang penting ketika azan berkumandang, sholat. Baru makan. Atau kan di Jakarta resikonya macet. Bisa gak asar nih kita dekat masjid atau udah pulang ke rumah? Jadi yang dia inginkan nggak menghilangkan zikir dalam hidupnya. Ini orang yang begini, kata ulama, Allah cinta. Allah cinta. Ya, saya berteman sama dia, saya sengaja pilih teman hidup dia dan saya beristikharah sama Allah. Apa sih yang membuat kamu suka sama aku? Masya Allah. Tadi Malaysia tanya judul sama saya di dalam itu. Ini orang-orang Malaysia, besok kita ada tabligh akbar berapa ya? Bulan ini ya? Akhir bulan ya. Kita nanti ada jadwal di Malaysia tuh ya. Katanya mau bicara masalah rumah tangga, Ustaz. Gimana, Ustaz? Saya kasih judul itu Gelombang Cinta Menerpa Bahtera. Yuk kita ke Malaysia yuk, bareng-bareng yuk. Terus kajian yang keduanya itu senyum di balik jendela, kalau nggak salah. Artinya orang tua bangga ngeliat anak pada sekolah gitu ya. Ya biar orang tahu bahwa memang rumah tangga ini mendatangkan kebaikan. Kenapa? Kamu pilih aku kenapa?
Ya aku berharap dekat kamu aku banyak bertasbih gitu loh. Kok kamu bisa bertahan sama aku sementara aku nggak banyak kelebihannya? Karena kamu aku banyak istighfar. Gitu ya. Tetep baik, dua-duanya baik, cuman versinya beda. Ya, suruh banyak berzikir sama Allah. Dan ternyata karena memang zikir inilah yang mendatangkan cinta. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, hati ini tenang. Orang kalau hatinya sudah tenang, hidayah gampang. Kita yang udah punya rumah nih, yang belum punya kita doain biar punya rumah buru-buru ya. Jangan kalah sama keong aja punya rumah ya. Yang udah punya rumah atau mungkin yang ngontrak rumah, judulnya punya lah. Apa kayak alasannya mau dikasih, mau ngontrak, mau punya rumah judulnya. Toh nggak dibawa mati ini ya. Bisa gak setiap orang yang datang ke rumah dia, mau dianya, mau suami, mau istri, mau anak, masuk ke rumah tuh tenang? Harusnya tenang, karena rumah kan bak surga. Nah tugas ibu itu kalau pengen orang masuk rumah damai, gimana caranya mereka pulang tuh bersih, Bu? Jangan ngeluh, kalau Ustaz rumah tangga saya berantem mulu, saya pusing. Udah pulang kantor, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Sampai kadang-kadang, aduh saya bingung, bu, ntar dulu bu, jangan ngambil keuntungan sepihak ngajak koalisi Ustadz, ntar dulu ya. Kadang-kadang kan mama gitu, kalau curhat kan pengen dia dibenerin, ini kan ntar dulu saya bilang. Kalau mau curhat Pak Sutri, dua-duanya datang, jadi saya paham nih. Kalau cuma sebelah, ya saya sih mau informasiin aja Ustadz, laki saya kalau pulang melotot, Bu, orang melotot ada sebab. Yang pertama mungkin emang kejepit, melotot gitu ya. Atau memang dia emosi, ada yang nggak dia demen gitu loh. Jangan salahkan, artinya responsif. Ini suami udah percaya sama ibu, sama orang dia nggak berani melotot, betul? Sama ibu berani, berarti dia percaya sama ibu, betul? Ini teknik dialog rumah tangga nih. Kalau udah berani ngomel, berarti dia merasa munyain. Yang bahaya kalau ibu berbuat salah, suami nggak marah, masalah bu. Dan ini Mas Bu loh, masalah buat lo bu. Saya lagi bingung, saya bikin dosa, laki saya diem aja, udah nggak merasa jadi laki dia berarti kalau begitu. Responsif, kenapa kok dia melotot? Ada sebab. Ternyata mungkin rumah berantakan, betul? Hah? Kita nggak tahu dia nyari uang banting tulang, berangkat pagi, pulang sore, beli sesuatu tuh pakai keringet. Dia pengen yang dia beli dihargain. Ternyata di dalam rumah berantakan, nggak ada penghargaan. Ya Allah, gitu loh. Perasaan kayak gimana tuh? Itu coba dicari sebabnya. Nah, pengennya orang yang balik ke rumah tuh tenang. Anak pulang dari sekolah kan stres. Belajarnya ini kan di luar batas nalar dia. Ternyata, apalagi sekolah sekarang kan, siang lanjut. Kadang-kadang kayak boarding itu sampai sore gitu kan. Sampai rumah tuh lelah. Hukum asal rumah tuh, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu kan surga. Ya, baiti jannati, rumahku kan surgaku ini, betul-betul surga. Bisa gak rumah diumpamakan surga walaupun kita belum melihat surga? Cuma yang namanya surga itu kan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman. Yang namanya surga gak kedengeran perkataan yang sia-sia, semuanya baik. Bisa gak orang datang ke rumah dalam kondisi stres, capek, lelah, sampai rumah tuh merasa baik? Tuh intinya. Intinya itu. Masya Allah, dia merasa puas sekali. Aku tuh mah, saya enak-enaknya dulu, enakan di rumah sendiri mah. Nyaman, tentram, buka pintu juga, assalamualaikum. Sebelum masuk juga, udhuluh habis salam, ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, orang tua buka waalaikumsalam. Ya Allah, mau rapi banget sih mah, sampai ke bidadari. Anak begitu, masuk, dia ngulang lagi. Assalamualaikum, kan udah tadi pengen lihat mama kan gitu ya. Jadi benar-benar memang nih anak seneng, salamnya bisa diulang-ulang, saking seneng yang ngucap bagus kan begitu. Laki begitu, lagi mata mesipit, mata kena debu, kena matahari, kena hujan, sampai Assalamualaikum. Pas saya buka, waalaikumsalam. Oh, mau dicang deui nya, masya Allah. Tegas wih, masya Allah, masya Allah. Tapi kalau assalamualaikum yang nongol, jam berapa baru pulang nih? Astagfirullahaladzim. Siapa sih baru lihat ya orang? Bini, siapa emang?
Walhasil poinnya bikin orang tenang. Kalau orang sudah tenang, Allah yang mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Gampang dapat hidayah. Orang dibikin tenang, hidayah tuh gampang. Tapi kalau dibikin gundah gulana, hidayah susah. Ya tenang itu memang zikir. Zikir itu bukan diperintahkan suruh tasbih, tahmid, tahlil, bukan. Kan kata Allah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sampai dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza. Memandang pun dia berkata, ya Allah, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia ya Allah. Harusnya begitu. Rumahnya nggak bagus, cuma bersih, rapi. Masuknya juga adem. Kenapa? Karena ada sayup-sayup suara Quran diperdengarkan. Orangnya tenang semua. Hampir rumah tuh, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak kau ciptakan semua sia-sia ya Allah. Itu yang dibilang mendatangkan cintanya Allah tuh. Karena dia berzikir. Yang keempat, yakni kita kalau pengen dicintai sama Allah, amsal yang paling gampang, kalau Allah kan nggak tertandingi pastinya ya, belajar memahami cinta pada tempatnya. Ya ini hari Jumat nih, ya orang taunya cuma Al-Kahfi doang 10 ayat, orang taunya cuma suruh banyak sholawat doang. Padahal bersedekah di menjelang Jumat ini bagus banget ini, bagus. Dan tolong yang paling pertama yang layak dikasih itu orang tua. Ya orang laki khususnya nih, tolong nih. Orang tua nomor 1 nih. Masih ada waktu nih sebelum zuhur. Telepon orang tua, tanya yang dibutuhkan apa, diantar habis Jumat nanti. Yang penting udah diomongin dulu. Kita kalau tahu ya, bersedekah dan kita memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita, kepada mertua kita, itu membuat mereka senang. Kenapa? Karena memang ternyata mendahulukan yang dicinta oleh seseorang itu akan menjadi pengkhususan buat orang yang merasa. Sebelum kita kasih banyak orang, yang ditanya dulu pertama kali orang tua, walaupun nilainya nggak seberapa, cuma direspon sama dia, ya Allah, merasa dihargai, merasa dihargai. Ya, ini baru antar manusia, apalagi antar manusia dengan penciptanya Allah. Kalau kita tahu yang dicintai sama Allah, kita dahulukan, Allah akan mencintai kita. Allah sudah katakan, taqarrab ilayya fir raha ya'rifka fi syiddah. Kamu kalau memang dititipin banyak dari dunia kepada kamu, kata Allah, kata Nabi, taqarrab ilayya fir raha. Taqarrab ilallah fir raha. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika engkau lapang, ketika engkau bahagia. Ya'rifka fi syiddah. Ketika engkau susah nanti tanpa diminta, Allah dekat sama kamu. Allah dekat sama kamu. Jangan merasa munyain dunia. Prinsip kita cuma dititipin dunia sama Allah, jadi enteng, jadi nggak ngoyo. Kalau perlu kita berbisnis saja, libatkan Allah. Kalau perlu, saya join sama teman saya ini, Tat, ABC, Tat, tolong bikin ABCD. Yang D-nya siapa? Allah. Dimana Allah ini kita keluarkan persentasenya juga, walaupun Allah nggak ngambil, sehingga Allah akan mendominasi nilai karena yang lain ngambil keuntungan, betul? Satu waktu nilai yang Allah ini banyak sudah, kita bisa alokasikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Dan buat kita juga kalau rapat ini punya rasa malu, rapat berempat, satu tempat kosongin, udah jadi prinsip hidup, ini kosong apa nih? Umpama ini adalah tempat untuk jatah Allah ini. Sehingga kita mau korupsi juga mikir ada Allah. Dilatih diri kita untuk tahu bahwa kita cuma memanage, cuma mengelola, karena semuanya sifatnya milik Allah. Nah kalau sudah pakai bahasa Allah, maka Allah tidak mungkin menerima yang buruk, pasti menerima yang baik. Ada persentase yang kita kasih nanti buat orang miskin. Kita ingat Allah yang mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak mungkin mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang paling baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata-kata Nabi apa? Karena kebaikan yang kau infakkan, kebaikan yang kau utamakan, yahdi ilal jannah, dialah yang menunjuki surga. Kita capek-capek di dunia ngapain kalau nggak ke surga?
Makanya orang kalau demen-demen kerja, demen ibadah dan kerja, dia akan berpikir, ngapain capek-capek kerja kalau sampai nggak sholat? Cuma gara-gara menaklukkan dunia yang dia hayalkan, dia yang punya, dititipin. Gara-gara dititipin, sampai nggak sempat sholat pun sholat masbuk. Ini orang makin kaya, makin hina, makin terkena ayat yang mengatakan, fawailulil musalli, fawailulil musalli. Celaka di orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Makin tajir makin hina, bukan makin baik, makin hina. Wah, ini ada yang salah. Lawang pengen kaya dengan cara yang haram, sementara innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sementara ada ayat yang mengatakan asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu pengen sukses, terangkat derajatmu, tolong jangan jauh dari Allah. Ini tidak, dia sengaja menjauh dari Allah dengan aktivitas yang dia sibukkan. Salah. Salah. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik itu adanya di sisi Allah. Dan semua yang di sisi Allah yang ingin kalian dapatkan, tidak mungkin kalian bisa dapatkan tanpa mentaati Allah. Harusnya barengin Allah dan selalu barengin Allah. Agendanya itu Allah. Betul-betul karena Allah. Kenapa? Komitmen kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dia sudah tahu untuk Allah, maka yang dicintai sama Allah dia kedepankan. Dia kedepankan. Tawaran pekerjaan dengan gaji yang beda. Yang satu besar cuma resikonya sholat susah. Yang satu enggak tapi besar cuma sholat gampang. Ini aja dah. Apalah artinya harta yang banyak, gaji yang besar kalau sholat susah nggak ada gunanya. Nah, ini aja ini. Kalau masalah kurang nanti Allah yang bakal nyukupin. Allah sudah janji kok. Yughnihimullah min fadli. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau sampai kamu kurang, Allah yang cukupin. Begitu. Prinsipnya gitu. Orientasinya tuh sedekah, zakat. Saya pengen buka usaha di sini. Kenapa? Ini kayaknya ladang bagus buat usaha nih. Loh, maksudnya apa? Kamu pengen mengeruk hasil bumi? Oh enggak. Saya berharap dengan pekerjaan ini masyarakat juga kerja. Saya berharap dengan pekerjaan ini terbackup lah kebutuhan manusia. Karena kan ini cuma titipan dari Allah, kita manage. Ini orang kalau mikir gini sukses. Bukan money oriented, bukan cuma uang, bukan. Ini sedang kita bikin nih. Insya Allah kita akan launching tanggal 19 Januari. Ya ini Gema Dakwah Tajir. Namanya Gema Dakwah Tajir. Jadi kita akan adakan kajian daurah pengusaha-pengusaha muda. Dan itu nanti keliling Indonesia. Launchingnya besok di mana? Di Al Azhar ya. Al Azhar insya Allah ya. Di Masjid Agung Al Azhar kita akan launching di sana. Kita buka seperti Jakarta Convention Center nanti. Di mana semua yang usaha, semua yang resign ini akan dimanage. Ada takjub akbar, bukan tablik akbar, takjub akbar. Bagaimana caranya kita tahu rumus-rumus Islam yang mendatangkan harta yang Allah titipkan sama kita. Dan kita kaya nggak sombong, gitu ya. Nah, ini butuh ada manajemen. Kita berharap mudah-mudahan setelah ini nih, yang dagang-dagang di pinggir-pinggir sekolah nih, ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji, akhwat-akhwat yang sudah ngaji. Jangan sampai anak-anak kita makan makanan jajanan yang dagang ini belum ngaji, sehingga banyak yang nggak manfaat ke tubuh anak kita, udah lama dikonsumsi baru ketahuan. Oh ini ada pewarnanya, ada ininya, ada itunya. Enggak. Kita pengen nih anak bangsa tumbuh dengan cara yang baik insya Allah. Ya. Bahkan ibu-ibu nih saya nggak niat berdagang, cuma mudah-mudahan mulai pekan depan kalau sampai membutuhkan bahan makanan pokok kayak beras kayak apa, kita akan manage langsung. Dan saya langsung yang turun ke petani, gitu loh ya. Sehingga nanti ada keuntungan buat mengumrohkan para petani dan lain sebagainya. Mudah-mudahan betul-betul, karena ibu beli beras di agen itu bukan beras kita, Bu, itu impor, Bu. Sehingga banyak sekali yang mendatangkan penyakit ke badan orang, pada takut makan beras. Kan bahaya sekali. Nah kalau beras betul-betul memang dari masyarakat langsung, beda. Apalagi kita manage, petani agamanya bagus, ibadahnya rapi, semua mendatangkan keberkahan insya Allah ya. Nanti tunggu kabarnya nanti dari di Instagram insya Allah ya. Yang kelima, mendatangkan cintanya Allah. Ini adalah penelaahan hati terhadap nama-nama Allah. Jadi begini, kita kalau pengen dicintai sama Allah, kalau berdoa itu sesuai dengan nama Allah.
Ya, jangan sampai kita berdoa kepada Allah yang kita nggak kenal. Yuk bismillah yuk. Mulai Jumat ini sampai akan datang nih, gimana caranya kita sudah menghafal nama-nama Allah. Jadi kalau mulai besok ibu bapak berdoa bukan ya Allah berikanlah rezeki. Betul nggak disalahkan. Cuma yang tepat ya Razzaq urzukna. Sebut nama Razzaqnya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Dalam semua hal. Ya, karena harus menyebut nama Allah. Sampai juga nanti kita juga akan manage teman-teman ini yang pada baru buka usaha nih, gimana caranya menyembelih yang benar. Kemudian bagaimana cara membaca bacaan yang benar sebelum menyembelih. Kalau bisa pada punya RPH nih, rumah potong ayam, rumah potong hewan secara umum. Ya, sehingga teman-teman ini kalau beli daging betul-betul daging yang motong tuh jelas. Ini kita udah jelas ayamnya suntikan, banyak serum dari unsur babi. Belum lagi yang motong ini ngaco semua. Sertifikasi si MUI, prakteknya berantakan. Bismillah buat 100 ayam, Masya Allah, pakai mesin lagi. Loh kan kita nggak tahu Ustaz. Ya situ nggak dosa, cuma tetap yang buruk nggak berubah jadi baik karena nggak tahu. Yang buruk tetap nggak. Ini makanan mungkin banyak mengandung unsur babi, kan kita nggak tahu. Ya nggak apa-apa, nggak tahu nggak dosa. Tapi apakah babi berubah jadi ayam? Ya enggak lah. Mendingan terbuka. Ayo kita akan manage bagaimana caranya ini. Teman-teman betul-betul mengikuti daurah-daurah syar'i. Sehingga kalau mau jadi pedagang, ya pedagang yang syar'i dengan manajemen yang syar'i. Mudah-mudahan dengan berbagi sama Allah tadi, satu waktu nilai Allah itu lebih tinggi, ini jadi cuma-cuma buat masyarakat. Masyarakat jadi cuma-cuma nih. Nah, karena hak Allah banyak sekali. Siapapun yang membutuhkan bantuan nanti udah nggak perlu lagi pakai pinjaman apa yang pakai bunga apa, nggak usah. Ini milik Allah kok. Yang penting akadnya jelas. Masya Allah ya. Jadi betul-betul memang dia telaah. Kamu pengen dicintai sama Allah, telaah. Telaah. Bagaimana mentelaahnya? Kenali Allah. Allah punya nama yang sempurna. Sudah terlalu lama kita beribadah kepada Allah yang kita tidak kenal. Kita minta anak kita pintar sama Allah, betul. Ya Allah, pandaikan anakku, betul. Cuma yang paling betul, ya alim alimna. Zidhu ilman. Zid ibni ilman. Tambahkan anakku ilmu. Kalau cuma minta sama Allah umum, global. Makanya lama ijabahnya. Kenapa? Karena nggak langsung kena. Yang kena yang langsung minta. Dia tahu Allah sudah tawarkan tadi. Allah punya nama, minta dengan nama. Kamu nggak minta dengan nama Allah. Belum lagi kamu nggak paham kalau sudah yang kau minta keturutan, kau tutup dengan kata Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jarang orang yang paham. Cuma minta diijabah nggak auzi'ni. Padahal auzi'ni an ashkura. Ajarkan aku untuk bersyukur ya Allah. Ajarkan aku untuk bersyukur. Masya Allah ya. Ini poin-poin seperti ini penting nih. Nanti kalau buat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian nanti insya Allah itu ada di pesantren orang-orang tua di Bogor yang sedang kita buat ini. Mudah-mudahan tahun-tahun ini bisa kebuka nih. Artinya penekanan bagaimana cara berdoa yang betul, memohon yang betul. Karena nih kita nih yang muda-muda Bu, Pak, butuh doa kalian. Butuh doa kalian ya. Doa yang paling mustajab di muka bumi, doa orang tua kepada anaknya. Sekarang kalau orang tuanya nggak bagus doanya, ya diijabahnya susah. Nah, kita ajarkan bagaimana cara beribadah dengan cara yang baik. Masya Allah. Taib, yang keenam, yakni orang kalau pengen dicintai sama Allah, responsifnya pada ciptaan Allah tuh harus tinggi. Harus betul-betul gampang merespon. Ini kalaupun panas kering kerontang ini kita nggak suuzon sama Allah. Ya Allah gerah banget ya, makanya begaul dikit keluar, lihat noh. Tukang-tukang buah pengen panen pohon buahnya, itu yang dia minta sama Allah supaya nggak hujan dulu. Kenapa? Karena semua buah yang dipanen di musim panas manis. Ya kalau di musim hujan besar cuma nggak manis. Jadi sekali-kali maklumin kalau sampai Allah turunkan yang panas, doa tukang-tukang buah nih. Karena nggak ada buah manis di musim hujan, nggak ada. Kecuali manisan buah, gitu ya.
Ini buah kalau pengen manis petiknya musim panas. Hatta semangka, hatta melon. Tanya sama orang Selawi dah. Itu betul-betul kalau udah musim panas, Masya Allah. Nggak usah khawatir, bumi Allah berlapis. Kelihatannya kering kerontang tuh sawah, bawahnya ada sungai. Allah jamin, iya. Kita nggak ngeluh. Hujan turun juga kita nggak kesel. Senyum kalau bisa. Allahumma shayban nafi'an ya Allah. Hujan bawa manfaat, Masya Allah. Kok gitu sih, kita jadi nggak pergi? Kita nggak pergi kan udah sering pergi lah. Ini doanya ojek payung. Ternyata. Nah lihat no apa tukang-tukang jas hujan plastik no yang 10.000 gitu ya. Udah numpuk nggak laku-laku no, nggak hujan-hujan betul. Mungkin di antara mereka ada yang hijrah terus berdoa ya. Ya Allah mudah-mudahan jas hujan laku. Hujan langsung. Udah sih husnuzon, jangan suka maksa Allah untuk paham yang kita mau. Udah husnuzon, nggak ada buruknya. Mama kakak goda lagi Maya. Kenapa? Mama kayaknya kesel banget, ada apa sih? Justru mama bersyukur kalau semua anak mama kayak kamu, mama nggak pernah istighfar. Betul? Subhanallah, husnuzon itu tingkat tinggi. Karena dia yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia yakin Allah nggak mungkin uji dia di luar batas kemampuan. Udah nggak mungkin, pasti mampu. Sehingga dia nggak jadi sakit karena ujian. Bahkan dia berhusnuzon. Kalau udah betul-betul nggak kuat, dia lepas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu la ilaha illallah rabbul arsil azim. Tawakalnya tinggi. Dia orang yang gampang mengatakan la haula wala quwata illa. Masya Allah, ini orang paham yang diinginkan dan dia mengerti apa yang dibutuhkan. Makanya dia berusaha menyaksikan semua kebaikan-kebaikan yang lahir maupun yang batin yang Allah berikan. Kita nih orang-orang tua kadang-kadang suka sering sakit ini, sehingga jadi banyak bersyukur ketika sakit. Kenapa bersyukur? Baru tahu teman kita banyak. Pada ngumpul tuh, ada yang bawain makanan, ada yang bawain buah-buahan. Buka handphone, Masya Allah, WhatsApp 13.000. Banyak yang mau baca gimana gitu loh. Semua ucapan syafaqallah, syafaqallah. Hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Lihat-lihat, kamu gak pernah ngecek poin tuh. Ya, dicek coba. Banyak teman yang baik sama kamu merasa lonely sendiri di dunia. Teman kamu banyak, ketika kamu sakit dia semua mengucapkan yang baik buat kamu. Tolong kamu ingat, kamu tertolong karena doa mereka. Ibu yang belonjor menanti dijenguk anak datang ibu senyum, ya Allah, mama sakit aja senyum sih ma, papanya senyum, assalamualaikum salam, Masya Allah. Kok kalian sakit tetap senyum sih? Ya bahagialah, ada yang nengokin. Kemarin sehat nggak ada yang nongol, betul? Kalau boleh jujur begitu kan? Nunggu sakit dulu pada kumpul ke mecin anak. Pada ngelinter, ada yang menjitin betisnya, menjitin kata bapaknya, kalau gua nggak sakit nggak ada yang menjitin nih. Itu sekarang dia dirasakan nikmat. Iya, udah dosa dirontokin karena sakit. Silaturahmi banyak rezeki panjang panjang umur. Kan silaturahmi banyakin rezeki, betul nggak? Dengan sakit orang silaturahmi, nggak usah beli. Tuh ada roti, betul lah. Makanan, buah-buahan. Ini yang datang lagi nggak paham, ini lagi sakit dibawain makanan, betul. Lagi sehat boro-boro ditawarin. Yang gemuk yang lagi nungguin. Pojokan. Lu cabi amat sekarang makan duluan. Yang sakit makin habis, yang nungguin lebar. Kalau dihitung-hitung mah ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Betul Pak, Bu, betul. Nikmat Allah mana yang mau kita dustain? Masya Allah. Orang Islam nih nggak merasa sendiri, kelihatannya miskin, nggak ada yang nengok, pepatah keluar. Tat, saudara matat, ada gula ada semut tat. Nggak ada gula nggak ada semut. Ntar Ramadan rame, itu pada nengokin zakat, betul ya? Ada waktunya, dan nggak usah takut. Makanya pinter-pinter punya magnetik dalam diri sendiri gitu loh. Punya magnetik, punya daya tarik dalam diri kita gitu loh.
Kita boleh susah, nggak bisa bersaing harta sama manusia, cuma bikin yang manusia butuh dari kita. Bikin yang manusia butuh dari kita. Memang kalau dia datang ke saya nggak bisa kasih apa-apa sama dia. Mereka orang-orang kaya, orang-orang sibuk. Tapi saya akan berikan satu buat mereka, senyum yang mereka nggak bisa dapatkan di mana-mana. Sehingga orang datang ke dia cuma pengen lihat dia tersenyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia mobile, dia nyurang urusan dunia, lelah, pengen ketemu orang baik. Coba tahu yang dibutuhkan sama orang, makanya Nabi ngomong khairun nas anfa'uhum linnas tuh nggak main-main. Sebaik-baik manusia tuh yang paling bermanfaat buat manusia lain. Anda jadi teman ngelihat pada makan-makan begini, Anda bayangin, ya aku nggak banyak makan. Jangan mikir begitu. Mikir apa? Diam-diam gue bayarin nih biar senang. Sehingga ketika yang lain ngeledekin, telat sih jadi nggak makan, telat. Iya santai aja bro. Giliran mau bayar, udah beres. Ya namanya bapak ke anak-anak gitu ya. Udah nyureng kagak dibagi, ruwet seharian udah. Dibikin asik, hidup dibikin asik. Jadi Allah asik sama kita nanti ya. Masya Allah, ditelaah. Kemudian saksikan semua kebaikan dan nikmat yang Allah berikan, baik yang sifatnya lahir maupun batin. Kemudian biasakan tunduk dengan syariat. Kalau pengen dicintai sama Allah, tolong biasakan tunduk dengan syariat. Pokoknya kalau memang ini firman Allah, itu sabda Rasul, nggak usah banyak nanya. Allah perintahkan sholat, akimis sholat li dzikri, nggak usah nanya. Kenapa mesti sholat sih mah? Nggak usah begitu, udah sholat Allah yang nyuruh, udah. Nanti pahamnya pelan-pelan, sambil belajar. Makanya anak 7 tahun latih sholat, 10 tahun nggak sholat suruh pukul, padahal nggak dosa. Suruh biasain sholat. Kenapa sih mesti puasa mah? Ya udah puasa aja, Allah yang perintahkan. Kutiba alaikumusiyam. Puasa sudah. Nanti kamu bakal tahu Allah nggak mungkin zalim. Ada kebaikan di balik itu. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hei pemuda-pemudi yang sudah mampu nikah. Aduh, kenapa mesti nikah sih? Temen aku nikah berantem mulu, aku pusing gitu ya. Yang bisa punya anak banyakin anak. Kenapa sih mesti ada anak-anak, Ustaz? Ya Allah, jadi nggak bisa majang. Emang majang berapa tahun? Ini anak bakal hidup lama, doain kita. Nggak usah ada pajangan, yang penting ada anak, kan begitu. Ya, tolong jadi orang yang betul-betul paham bahwa ada hikmah di balik semua ciptaan Allah sesuai dengan yang diinginkan. Jangan banyak komplain. Belajar tunduk hati sama Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, mau laki mau perempuan, kalau syariat sudah Allah perintahkan dan Nabi Muhammad contohkan, kecuali mengatakan sami'na. Udah sesibuk apapun Pak, datangi panggilan Allah itu. Ntar Jumatan nih orang laki nih, sesibuk apapun udah intizar, tunggu waktu Jumat yang rapi, pahalanya banyak banget. Sambil baca sholawat, kita sambil baca surat Al-Kahfi, banyak berzikir, bertasbih, bertahlil. Nanti pada asar, tempat yang mustajab untuk istighfar itu pada asar menjelang maghrib, itu di hari Jumat. Minta ampun sama Allah. Dan orang yang paling mustajab doa, orang yang minta ampun sama Allah kemudian berdoa. Setelah istighfar, kita banyak minta ampun, doa sama Allah. Ya Allah, muliakanlah negeri kami Indonesia ya Allah. Jadikanlah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur ya Allah. Jaga ukhuwah kebangsaannya ya Allah. Jagalah iman hati para pemimpin yang terangkat dengan apapun dia terangkat. Jaga iman mereka mulia. Minta sama Allah. Bukan cuma sumpah serapah dan hujatan, nggak ada kebaikannya. Hei, manalah kita tahu di rumah koruptor banyak orang yang bermaksiat di dalamnya. Ketika kita bicara tentang keburukan mereka, Allah sedang memberikan hidayah sama mereka. Kita nggak tahu. Kalau kita bisa begitu sama manusia, Allah pun begitu sama kita. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Dan kita menjadi hamba-hamba Rahman yang enggak sombong. Sama siapapun baik-baik. Karena memang kebaikan mendatangkan kebaikan. Walaupun kita boleh membalas keburukan, cuma kita terwarnai namanya.
Dalam Islam nggak boleh terwarnai. Islam mewarnai. Bisa kita balas, bukan enggak. Cuma apa gunanya? Biarlah yang membalas itu ulil amri. Ada hukum di mana mereka. Buat kita ya kritisi lah. Kalau sampai ada orang nggak suka sama kita, bukan karena dia jahat saja, kita pemicu kejahatan. Sehingga kita tahu, oh ini ada yang kurang. Masya Allah ya. Belajar tunduk dan patuh lah. Kemudian sesibuk apapun kita dalam keseharian, tolong kalau pengen dicintai sama Allah, respon firman Allah dalam hadits qudsi itu. Aku turun di sepertiga malam di langit dunia, kata Allah. Barang siapa meminta sesuatu kan kuberikan, dan dia memohon ampun kan kuampunkan. Setiap sepertiga malam berhalwatlah kepada Allah. Jangan gara-gara dunia menyibukkan sampai panggilan Allah dan ajakan Allah kita nggak respon. Bahkan kata Rasul, Allah akan tunda kiamat selama ada orang tua yang mau beristighfar di malam hari. Makanya butuh pembinaan nih, bagaimana hidup Islami di usia tua nanti nih. Kalau saya gregetan, saya pengen buru-buru ini ada kelas-kelas buat orang-orang tua nanti insya Allah nih ya. Jadi sepanjang jalan dialog aja. Kemungkinan SD akan saya kurangin nih. Kenapa? Karena udah banyak SD Islam, tapi belum pernah ada kan pesantren buat orang tua. Makanya kita pengen respons cepetnya gimana caranya ini. Ini lebih dikedepankan. Kalau yang SD laki kita bisa alokasikan deh. Kalau akhwat saya khususkan nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan gedung yang sudah ada bisa dimulai secepatnya insya Allah ya. Intinya sih kita pengen dapat keberkahan dengan cara yang disyariatkan. Orang tua yang berdoa mustajab. Makin baik agamanya orang tua, makin mulia di mata Allah dan doanya makin mustajab. Yang kesembilan yakni tadi sudah ya, dari mulai menyaksikan kebaikan, kemudian tunduk patuh kepada syariat yang disampaikan. Yang kedelapan berkhalwat, ya, berkhalwat kepada Allah di malam hari. Kemudian yang kesembilan, duduk bersama orang yang mencintai Allah. Nih kayak begini nih. Makanya kalau bisa panitia-panitia kajian jangan gampang baper. Sekarang pegal panitia-panitia kajian ini, kajian bareng berantem antar mereka. Suruh umroh deh ya Allah, semoga para panitia digampangin umroh semua deh ya. Supaya lihat tuh di Haramain, di Mekah, di Madinah, itu di Madinah khususnya, kajian habis maghrib, kajian habis subuh, itu bareng bisa 30 syekh bareng kajian. Beda-beda tempat. Nggak ada yang ngambek-ngambekan gitu loh. Di kita cuma beda gang, beda kelurahan, diem-dieman. Mentang-mentang ustadznya lebih muda, galakan panitianya. Itu tolong ditutup itu ya pengajian, ustadznya lebih muda, nih ada yang senior di sini. Oh masya Allah. Siapa ini orang? Galak amat, nampak kaku nih makan behel yang begini nih gitu loh. Hobinya patok tanah dikunyah yang begini nih. Kalau bisa, ini di sini nih ada banyak kajian, tapi ada kajian yang berbeda, ada akidah, siro, fikih, hisab. Bikin taman kajian. Bikin taman kajian. Karena kata ulama, yang menimbulkan cinta dan mendatangkan cintanya Allah itu duduk bersama orang soleh. Ini orang soleh-soleha duduk bareng, bohong gaungnya nggak sampai ke sorga. Apa kata Rasul? Zikir kalian, ada sebuah riwayat begini. Nabi datang ke tempat teman-teman sahabat yang lagi duduk. Malakum jalastum majlisan. Apa yang membuat kamu duduk di sini, kata Nabi? Qalu jalasna nahmadullah wa nadhkurullah. Alaysa kadzalik? Na'am. Ya, apa yang kamu lakukan? Kami nongkrong di sini, Nabi. Kenapa nongkrong? Ya kami nongkrong buat zikir, buat memuji Allah. Betul, betul ya Rasul. Begini masalahnya, kata Rasul. Tadi Jibril datang nemuin saya. Kata Jibril, Allah kirim salam ya Muhammad. Allah sedang menyebut hambamu di sisinya. Kenapa? Karena ada zikir yang suaranya seperti gaung nahal, gaung tawon. Ya, sampai di arsy. Ternyata ada orang yang sedang nongkrong berzikir. Ini kita nongkrong begini, kata Rasul, ini gaung kita sampai ke arsy. Kebayang kalau banyak. Ayo panitia kompak, kita bukan nyari jumlah jamaah kemudian muasin perut dengan sunduk, bukan.
Jangan ambil keuntungan. Lalu Ustaz ikhlas menyampaikan, banyakin kajian di beberapa titik dengan kajian yang berbeda. Supaya nanti orang punya pilihan. Karena macam-macam orang datang ke majelis kan. Ada yang memang pengen ketemu sama Ustaz, pengen nanya waris. Ada yang nanya ke Ustaz, pengen nanya zakat. Ada yang pengen nanya tentang akidah, tentang fikih, pegel laki, pegel bini, pegel anak, beda-beda kan. Sehingga nanti kalau yang dibahas sesuai dengan yang dibutuhkan, tanya jawabnya tektok. Makanya sering kajian ini nggak tektok antara yang dibahas dengan yang ditanya. Ustadz ngajinya apa? Silakan yang mau bertanya. Udah titipan, jauh banget lagi pertanyaannya. Ustadz ini titipan temen lu mana? Yang nanya mana? Saya pengen yang nanya yang datang, bukan yang nggak datang gitu loh. Terus kalau udah nanya, dijawab dengerin. Jangan tanya Ustaz. Oke, gini Ustaz ngomong dia langsung ke temannya. Ayo dengerin. Ini kadang-kadang pengajian cuma euforia, jangan. Takutnya pahala cuma buat Ustaz, bukan buat jamaah. Kesian, ya. Allah. Dan yang terakhir ini, ya. Kita kalau mau dicintai sama Allah, tolong jauhkan diri kita dari sebab-sebab yang akan menghalangi antara hati dengan Allah. Jauhkan semua penyebab yang menghalangi hati kita dengan Allah. Kamu yang tahu, tiap orang beda-beda. Ya, kalau kamu merasa datang ke kondangan, kamu jadi orang yang nggak baik, udah transfer aja dah, titip aja dah. Yang penting sekarang gampang kok, via telepon juga bisa, kan hadiah yang penting. Ya, orang nggak datang, hadiah datang, ya damai udah. Ya, walaupun tetap sempurnaan barang datang ya, sambil mengucap, karena salaman tuh menggugurkan dosa kan. Saya pengen datang Ustaz, cuma koplonya ramai bener Ustaz ya. Ada dangdut koplo gitu ya. Saya ini tipe orang yang nggak kuat kalau dengar genang pengen goyang gitu ya. Orang beda-beda, itu mah kuat. Teman saya mah anteng aja tak denger dangdut dia budak, saya bilang begitu. Dia mah kagak lain. Orang ada yang kuat, ada yang enggak, beda-beda. Makanya kamu yang tahu kalau bakal menghalangi antara hatimu dengan Allah, kamu yang tahu deh. Ya, jauhkan secara bertahap ya. Tapi lah kita tanya jawab yuk ya. Assalamualaikum.